Sekarang kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana kita akan melihat dari peristiwa politik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto beradu gagasan mengurai dan menuntaskan persoalan ekonomi yang selama ini membelit pengusaha. Lantas, apakah langkah strategi Capres di sektor UMKM? Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto beradu ide mengurai dan menuntaskan persoalan ekonomi yang selama ini membelit pengusaha. Di hadapan pebisnis yang bernaung di bawah Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, ketiga capres memaparkan isi pikirnya bila nanti dipercaya rakyat memimpin Ibu Pertiwi 5 tahun ke depan. Anies, Ganjar, dan Prabowo menjawab berbagai persoalan ekonomi, mulai dari tingginya biaya logistik, perpajakan, status BUMN dan swasta, berbagai sektor industri hingga nasib usaha mikro dan menengah. Khusus usaha level rakyat alias UMKM, ketiga capres memiliki strategi masing-masing agar bisa naik kelas. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali mengedepankan isu kesetaraan ekonomi, membesarkan yang kecil tanpa melemahkan yang besar. Ketika tadi kami mengatakan Indonesia adil makmur untuk semua, maka kami terjemahkan itu menjadi sebuah kalimat. Kalimat itu jadi pegangan untuk menyusun sebuah kebijakan. Apa kalimatnya? Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Oke? Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Jadi tidak usah mencoba mengecilkan yang besar. Bukan, yang besar terus besar. Nah, ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Apakah regulasi di organisasi yang Bapak pimpin, yang Ibu pimpin, sudah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar? Begitu dimasukkan begitu, langsung tanya sektor perbankan, sudah nggak bikin begini? Masukkan itu kepada kementerian manapun, sudah tidak ini kerjakan? Lalu masuk di situ, begitu lihat akses pada permodalan, sudah tidak akses permodalan itu memudahkan yang kecil? Nah, ketika itu dilakukan, maka semua pengambil kebijakan punya rujukan ideologi, punya rujukan arahan. Di situ sebabnya saya katakan makin kompleks kepemimpinannya, makin berbasis pada nilai. Inilah nilainya. Dan begitu nilai itu ada, langsung muncul. Bagi usaha mikro, mendapatkan financing lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan yang besar? Sulit. Apa yang terjadi di sini? Lakukan reform, lakukan perubahan. Jadi kami melihat itu dilakukan. Nah, ini juga pernah kami kerjakan di Jakarta. Ketika di Jakarta kita mencoba mengembangkan usaha mikro kecil, itu dilakukan dengan memberikan pertanyaan sederhana ini untuk semua sektor. Ketika itu dilakukan, maka regulasinya diubah, berbagai regulasi. Lalu yang kedua, pemerintahnya diberikan pertanyaan, sudahkah pemerintah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan besar? Dan ketika pertanyaan itu diberikan, langsung direview. Ini di pemerintahan itu kalau rapat banyak konsumsi. Betul tidak? Belinya dari mana? Ternyata belinya betul yang produksi mikro, tapi belinya dari pelaku makro. Pelaku makro ketika ya pelaku yang cukup besar lah, tapi yang kecil tidak, ada banyak perantara di situ. Lalu apa yang dikerjakan? Dibuat, kalau kami lakukan di Jakarta, belikan katalog lokal, lalu usaha mikro dilatih, mereka mendapatkan NPWP, IUMK, lalu mereka bisa masuk dalam katalog lokal, menjual di katalog lokal, dan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, dengan cara begitu, kita mengambil langsung tuh dari pelaku-pelaku mikro. Bukan hanya untuk konsumsi, tapi berbagai produk lain dimasukkan dalam katalog pemerintah. Begitu masuk dalam katalog pemerintah, mereka akan bisa langsung menemukan pasar yang sangat besar. Yang ketiga, proaktif di dalam memberikan legalisasi atas kegiatan mikro. Karena banyak kegiatan mikro itu statusnya informal non-formal. Apa yang dikerjakan? Proaktif membagikan izin usaha mikro kecil. IUMK itu proaktif. Ini anekdotal tapi true story. Di Jakarta itu ketika kita membagikan, banyak pelaku mikro itu ketika datangi petugas, padahal petugas itu datang mau membagikan izin, itu mereka bilang, Pak, ini kami udah lama usaha di sini, Pak. Dipikir mau digusur itu. Sebenarnya mau datang itu mau diberikan izin dikasih NPWP. Sementara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto meyakini konsep hilirisasi Presiden Joko Widodo yang akan ia lanjutkan dapat memajukan usaha rakyat. Dari hilirisasi ekonomi akan tumbuh pendapatan baru untuk mengembangkan UMKM. Jadi ada dua pertanyaan, naik kelas UKM. Yang kedua, bagaimana perusahaan besar jadi skala global. Silakan Pak Prabowo.
Baik, jadi begini, saya kira ya inti masalahnya adalah perlu suatu kehendak politik, political will. Yang penting kehendak politik. Kalau ada kehendak politik, berarti akan ada prioritas dalam alokasi sumber daya. Sekali lagi ini berhubungan lagi dengan hilirisasi. Dengan hilirisasi kita bisa dapat nilai tambah, ya. Dengan nilai tambah tentunya penerimaan pemerintah tambah, penerimaan pemerintah tambah dengan political will, kehendak politik, alokasi lebih banyak untuk kredit mikro, kredit kecil dan sebagainya. Juga yang saya sebut tadi, ya, pembelanjaan. Ini perlu keberanian lagi, perlu will lagi, kehendak. Sebagaimana saya katakan, kita sekarang pembelanjaan kita 17% dari GDP. Sedangkan India 28, Turki 28, Meksiko juga kalau nggak salah di atas 25. Ya, tetangga-tetangga kita seperti itu. Yang saya katakan dengan keberanian, ya, walaupun tetap dikelola dengan prudent, asal untuk produktivitas. Saya kira kita harus lebih berani. Dengan itu berarti kita bisa punya sumber daya lebih, punya uang lebih untuk tadi membantu UMKM dan juga untuk memberi dorongan, memberi kredit untuk perusahaan-perusahaan besar bisa muncul bersaing di tingkat global. Yang namanya kita mau. Sedangkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyiapkan 3 strategi agar UMKM naik kelas. Seperti membuka akses modal seluas-luasnya. Ada tiga. Ini serba kebetulan aja. Cocok ya berarti. Cocok. Ini cuma 3 aja. Yang pertama memastikan bahwa yang UMKM itu dia tahu persis apa yang dia kerjakan atau produknya. Ya. It's about product knowledge. Ketika dia tahu persis di situ, maka assessment dilakukan oleh pemerintah. Disitulah kemudian nanti dia akan perlu pelatihan, fasilitas, macam-macam. Begitu ini tumbuh, dia masuk yang berikutnya. Yang kedua, apa? Akses modal. KUR dimunculkan. Bapak Ibu saya mau cerita ya. Kejadian ini sungguh-sungguh terjadi di Jawa Tengah. Mas Yanto ini tahu ini. Jadi dulu saya minta tolong Mas Yanto, minta tolong Mas Kukrit waktu itu. Kadin, bantulah kami. Maka kemudian banyak sekali akhirnya kolaborasi, jadi seperti anak asuh begitu. Dan akhirnya kami mendapatkan masukan. Pak, kalau seperti ini kondisinya, suku bunga banknya tinggi sekali, kami UMKM nggak bisa Pak. Lalu saya panggil sebagai pemilik bank, saya sebagai pemilik bank. Waktu itu Bank Jateng. Coba Anda konsultasi sama OJK. Berapa suku bunga terendah yang bisa kita tentukan? Itu berdebat lama sekali. Akhirnya Pak kita bisa Pak. Bapak mau ekstrim 6% Pak. Kalau Bapak agak sedikit moderat 7% Pak. Oke 7% laksanakan besok. Kita bikin semacam KUR buat kita sendiri 7%. Itulah yang menginspirasi KUR nasional dari 12 turun ke 9. Pas diumumkan 9 inilah Pak Presiden mengumumkan, saya bisiin. Pak saya sudah punya 7% Pak. Waduh gitu. Akhirnya turun ke 7%, akhirnya turun ke 6%. Itu tadi baru yang kedua. Tapi kedua saya tidak pakai jari. Ya, pakai jarinya yang ketiga. Nah, nanti dikira ini kan nggak enak saya. Nah yang ketiga adalah pendampingan. Pendampingan inilah untuk naik kelas. Begitu naik kelas, kami bekerja sama dengan beberapa pengusaha dan kita agak nekat dikit. Teman-teman duta besar kita minta satu-satu. Saya teleponin sendiri Mbak. Ketika tadi kami mengatakan Indonesia. Lantas siapa capres yang memiliki gagasan realistis mengembangkan usaha pro rakyat? Sebab sektor UMKM tak bisa dipandang sebelah mata. Ada lebih dari 65,4 juta pelaku UMKM yang menyumbangkan sekitar 37,8% perekonomian nasional. Tim TV One mengabarkan.